Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah yang luar biasa, sehat iman dan Islam kita, sehingga pada Ramadan ini kita diberi kekuatan untuk bisa kembali ngaji kitab tafsir surat Yasin. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biridha'illahi ta'ala wa bi'idnillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabil kiraman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tsumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ansarihi wa dzurriyyatihi wa baitihi ajma'in. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tsumma ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Al-Hasan wal Husain wal ashratil mubashshirina wat tabi'ina wat tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tsumma ila arwahi sayyidatina Fatimatal Batul binti Sayyidil Mursalin wa sayyidatina Khadijatal Kubra wa Aisyah Ridha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma ila arwahi sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibnihi sayyidina Muhammad Al-Baqir wa sayyidina Ja'far As-Shadiq wa sayyidina Ali Al-Uraidi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma ila ruhi muallif kitab tafsir surat Yasin Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alama Hamami Zada rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ummina wa usulina wa al-qadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladhdallin amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, sampai di waqala qad ajjaltuma. Pun panggil waqala, dan berkata Sam'un, Samson, waqala, dan berkata Sam'un, qad ajjaltuma, qad sangat, ajjaltuma, tergesa-gesa kalian. Fil amri, di dalam melakukan misi. Falam ta'khuda, maka tidak mau. Al-amro, melakukan misi. Birrifqi, dengan halus. Faqad asbaha, sama seperti amrukuma, misi kalian. Amro imro'atin, amro permasalahan, imro'atin, seorang wanita. Lam talid, yang belum pernah melahirkan. Fi syabah, di masa mudanya. Biha fawaladat, maka melahirkan. Fi akhiri umriha, fi akhiri, di masa senja. Umriha, usianya. Nek Jawa kekunon tak cocok lah. Waladan, melahirkan. Fa'arodat, maka ingin. Antakburo, cepat-cepat. Waladuha, melahirkan. Fi zamanin, di dalam masa. Qalilin, yang singkat. Fa'at amathu, dia memberi makan. Khubzan, roti. Wal mauludu, dan sedang anaknya sendiri. Wal mauludu, dan sedang anaknya. La ya'rifu, tidak tahu. Kaifa, bagaimana. Ya'kulu, cara makan.
Fabakia, maka tentu saja apa al-khubsurati itu, al-khubsurati itu akan utuh fi batnihi, di dalam perutnya. Wa mislakuma, perumpamaan kalian berdua, mislu hadhihi, adalah seperti hadhihi, perempuan tua ini. Ama sami'tuma, ama apakah sami'tuma, kalian belum pernah mendengar? Ama apakah sami'tuma, kalian belum pernah mendengar? Innal ajalata, bahwa tergesa-gesa itu, minas syaitoni, termasuk dari setan. Watta'ani, dan pelan-pelan itu, minar rahmani, berasal dari Tuhan yang Maha Pengasih. Summa kharaja, lalu keluar siapa? Sam'un, Samson, minas sijni, dari penjara. Faja'ala, dia mulai yu'ashiru, bersosialisasi. Ini kalau terjemahan Jawa seserawungan, ini kitabnya seserawungan. Arek saat ini pun boten paham seserawungan, sumrambah nggak paham. Yu'ashiru, bersosialisasi, khasyiatal maliki, khasyiata, dengan para pengikut al-maliki, raja. Hatta anasu, hatta sehingga anasu, mereka mulai akrab, bihi, bersama Samson. Anasu ini gue terjemahan Jawa rumongso ayem, akrab ya, dan terjemahannya akrab sing betul kitab Jawa. Anasu, mereka mulai akrab. Anasu, anis, anis niku wong sing adem ayem niku anis. Bihi, bersama Samson. Barofahu, menyampaikan khobaruhu, berita ini, ilal maliki, kepada raja. Fada'ahu, maka raja pun memanggilnya. Farodiyah, dan sang raja pun berkenan. Usrotahu, bergaul dengan Samson.
Anisa dan akrab bihi dengan Samson. Wa akramahu dan memuliakan Samson. Wa anisa dan akrab bihi dengannya, wa akramahu dan memuliakannya. Ada terjemah Indonesia. Hune kembali ke Samson. Tsumma qala, lalu berkata Samson. Tsumma qala, lalu berkata Samson lahu kepada raja, zata yaumin pada suatu hari, ayyuhal maliku, wahai tuan raja, balagoni, aku mendengar, annaka, bahwa tuan raja, hasibta, tuan telah menahan, visi jadi di dalam tahanan, rojulaini, dua orang laki-laki, fadorobtahuma, lalu tuan raja memukuli mereka berdua. Khina ta'awaka, khina lalu, ta'awaka mengajak tuan, ila ghairi dinika, ila ghairi pada selain dinika agama tuan raja. Fahal, apakah tuan, kalamta huma, kalamta telah berbicara, huma kepada mereka, fahal, apakah tuan, sami'ta telah mendengar, qaulahuma perkataan mereka, faqala maka menjawab siapa, al-maliku sang raja, la tidak, faqad khala karena kondisiku, faqad khala karena kondisi baini antara aku, wa baina dzalikuma, wabaina dan diantara dzalikuma mereka berdua, ghadabi membuatku marah, qala berkata siapa, Sam'un, fa'in ro'aita jika tuan melihat, maslahatan kebaikan,
ud'uhuma, Tuhan memanggil mereka. Hatta natoli'a, hatta supaya natoli'a bisa mengetahui alama indahuma, alama apa indahuma yang mereka maksud. Alama indahuma, apa yang mereka maksud atau inginkan. Fa'ata, maka mendatangkan raja. Fa'ata, maka mendatangkan bihima, keduanya. Siapa? Al-Maliku, raja. Faqala, berkata, lahuma, kepada keduanya. Siapa? Sam'un, Sam'un. Man arsalakuma, man siapa? Arsalakuma, yang mengutus kalian. Ilahuna, kemari. Qala, mereka menjawab, Allahul ladzi khalaqa kulla syai'in wa laisa lahu syarikun. Qala, mereka menjawab, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allahu, Allah, alladzi yang khalaqa, menciptakan kulla syai'in, segala sesuatu. Walaisa lahu, dan tidak ada baginya. Walaisa, dan tidak ada lahu, baginya. Syarikun, sekutu. Tsumma qala, lalu berkata. Siapa? Sam'un, Sam'un. Sifalina, jelaskan pada kami. Sifatahu, sifat-sifat Allah. Faqala, mereka menjawab, innahu, bahwa Allah, yaf'alu, berbuat atau berkehendak, ma yasha'u, ma, segala sesuatu, yasha'u, yang ia kehendaki. Wa yahkumu, dan menghukum, ma, segala sesuatu, yuridu, yang ia kehendaki. Tsumma qala, lalu bertanya. Siapa? Sam'un, Sam'un. Wama, dan apa?
buktinya kalau kalian berdua utusan Allah. Qala, mereka menjawab, ma yatamannahu, buktikan saja sesuai yang diinginkan. Al-Maliku, sang raja. Ma yatamannahu, buktikan sesuai yang diinginkan Al-Maliku, sang raja. Fa'amaro, kemudian memerintahkan siapa? Al-Maliku, raja. Fa'amarol maliku, kemudian sang raja memerintahkan. Fa'amaro, kemudian memerintahkan siapa? Al-Maliku, raja. Hatta ja'u, hatta untuk ja'u mendatangkan bihulamin, anak kecil. Matmusil ainaini, matmusi yang tidak memiliki al ainaini, kedua mata. Wa maudhi'u ainaihi, wa maudhi'u, dan tempat ainaihi, kedua matanya. Kal jabhati, seperti dahi. Fama zala, fama maka zala, tidak henti-hentinya mereka yad'uwani, berdoa Rabbahuma, kepada Tuhan mereka. Hatta insyaqo, hatta insyaqo, sehingga robeklah. Hatta, sehingga insyaqo, robeklah. Apa yang robek? Maudhi'ul basori, maudhi'ul basori, maudhi'u tempat, al basori, matanya. Fa'akhadha, maka mengambil bunduqotaini, benda bulat. Bunduqotaini, dua benda bulat. Terjemahan Jawa cukup gelintiran loro. Malah nggak paham jenengan nanti gelintiran apa nih gelintir. Yuk kita pebuli saudara, gelintiran loro. Minatini, yang terbuat dari tanah. Fawado'ahuma, fawado'a, kemudian fawado'ahuma, kemudian mereka menempatkan fi hadza qotaihi, di tempat kedua mata.
Fasorota, maka jadilah muklata ini dua biji bola mata. Yubsuru bihima, yubsuru yang bisa melihat, bihima dengan dua biji mata, dengan dua biji bola mata. Fata'ajjabal maliku, fata'ajjaba maka heranlah al-maliku sang raja. Faqala, berkata siapa Sam'un, Sam'un, lal maliki, wahai tuan raja, in sa'alta jika Anda meminta, min alihatika, min kepada alihatika, Tuhan-Tuhan tuan raja, hatta tasna'u, hatta tasna'u, untuk melakukan sun'an, kejadian, mislah hadza, seperti ini. Fayakunu niscaya, fayakunu laka niscaya tuan, asyarafu akan mendapat kemuliaan, wali alihatika, wali alihatika, begitu pula Tuhan-Tuhan tuan raja. Faqalal maliku, maka menjawab raja, ya Sam'un, wahai Samson, laisali, laisa tidak ada li pada diriku, angka dan dirimu, sirun rahasia. Orang Jawa tidak ada rahasia di antara kita. Oke, kita terjemahkan sesuai lafadznya. Maktumun, yang tersembunyi. Inna ilahana, bahwa Tuhan kami, alladzi, yang na'budu kami sembah, la yasma'u, tidak dapat mendengar, wala yabsuru, tidak pula bisa melihat, wala yanfa'u, dan tidak pula memberi manfaat. Wakana Sam'un, wakana ketika itu, Sam'un, Sam'un, idza dakhala, ketika masuk, siapa al-maliku raja,
Yadkhulu masuk juga Sam'un. Yadkhulu masuk juga Sam'un bidukhulihi dengan masuknya sang raja. Wa yusolli dan melaksanakan sholat kasiron yang banyak. Wa yatadarra'u dan merunduk-runduk. Hatta dhonu, hatta sehingga dhonu orang-orang menyangka anna Sam'un bahwa Sam'un ala millatihim seagama dengan mereka. Allahu a'lam bishawab. Kula jelasaken di kita ambil dari kisahnya dua utusan yang ada di kota Antioquia. Jadi utusan Nabi Isa ini di kota Antioquia ini gak berhasil. Yang berhasil adalah Sam'un, utusan yang ketiga. Nah, Samson pada waktu itu diperintahkan oleh Nabi Isa untuk mencari mereka karena tidak ada kabar beberapa tahun. Masih hidup, apa mereka dibunuh oleh Raja Romawi. Ternyata Samson masuk ke Romawi, ke Yunani itu dengan menyamar. Kemudian mendengar kalau ada seorang pemuda asing yang ditahan oleh raja dan dimasukkan ke penjara, sehingga Samson kembali menyamar dan memberikan sedekah roti kepada para narapidana di situ supaya Samson bisa ketemu kedua utusan Nabi Isa. Setelah ketemu, Samson berkata, "Faqala qad ajaltuma fil amri." Kamu ini terlalu tergesa-gesa dalam menyampaikan misi yang diemban dari Nabi Isa. Kamu ini sama dengan perempuan yang sampai usia tua tidak pernah melahirkan. Ketika di usia senja hamil ingin cepat-cepat lahir dan ingin cepat-cepat anaknya besar lalu didulang dengan roti. Ya oleh anaknya akhirnya diterima begitu saja, langsung dimakan tanpa dikunyah. Ini pesannya Samson kepada kedua utusan. Nanti kamu kalau ketemu raja jangan tergesa-gesa menyampaikan misi. Kamu bersosialisasi dulu di daerah ini supaya raja bisa mengenalmu, bisa menerimamu. Masyarakat sekitar ini juga bisa menerimamu. Apa yang kamu bawa dari misi yang diemban dari Nabi Isa supaya bisa sampai kepada Tuan Raja. Tuan Raja tidak lagi menyembah berhala, juga tidak lagi rakyatnya menyembah berhala. Nah, ketika itu nanti kalau kamu sudah berkenalan dengan Tuan Raja, kamu akan dimintai bukti. Kalian berdua akan dimintai bukti bahwa kalian adalah benar-benar utusan Allah. Kata Samson, ingat,
kamu jangan tergesa-gesa seperti perempuan yang tidak pernah melahirkan dan ingin anaknya segera lahir. Begitu lahir langsung ditulang gedang. Ketika umur 3 tahun 4 tahun makannya banyak, jari baik iki kesurupan belawong endi kok mangane akeh putuku. Nah, kalau mengikuti Kanjeng Nabi, tahan sampai 2 tahun, jangan dikasih makanan kasar makanannya. Kalau bisa susu ASI ya, air susu ibunya. Kalau nggak bisa air susu ibunya ya pokoknya air susu, entah itu susu kaleng, susu apa kemasan yang direkomendasikan untuk bayi biar perutnya tidak mekar. Kalau dari kecil sudah dikasih makanan yang keras, maka dewasanya potensi terkena penyakit lambung lebih besar. Orang yang kena penyakit lambung kalau ditanya kecilnya makan apa? Malah Gus dari bayi pitu tulang sampai bayi sego tunyet-tunyet. Makanya terus kalau besar penyakitnya mah, gak makan dikit mah lapar. Ini apa yang disampaikan Sam'un ya sama dengan yang apa yang disampaikan Sam'un kepada kita, apapun jangan terburu-buru. Nah, Sam'un mengatakan, apakah kamu tidak tahu kalau terburu-buru itu setengah saking koncone setan, setengah dari setan. Alon-alon asal kelakon itu setengah saking Tuhan yang maha penyasih, ya. Nah, jangan terburu-buru, dikit-dikit Allahu Akbar. Orang Jakarta kan senengannya gitu, ada apa dikit takbir. Nah, orang-orang Jakarta akhir-akhir ini kan nggak pernah berhasil dakwahnya, yang gampang takbir di tengah jalan, di pinggir jalan. Padahal pakaiannya meyakinkan kayak wali kutub semuanya. Malah nggak berhasil, malah yang berhasil itu kiai deso-deso itu loh, ya, bisa bicaranya didengar oleh pemerintah, oleh penguasa, oleh raja. Kalau dulu kan raja bicaranya didengarkan, gak dikit-dikit Allahu Akbar takbir. Famislakuma, ya. Dan ambillah pelajaran dari wanita yang belum pernah melahirkan dan belum pernah menikah. Kata Samson, kamu jangan bicara parenting kalau kamu sendiri belum pernah melahirkan seorang anak. Ada guru, profesinya guru, tapi nggak pernah mengasuh seorang anak, nggak pernah melahirkan seorang anak, terus bicara parenting, pendidikan anak, kan ya lucu. Kata Samson, ini bukan kata saya. Samson menasihati kedua utusan di dalam tahanan. Kamu lihat permasalahan seperti perumpamaan wanita tua yang belum pernah melahirkan. Dia seakan-akan memberikan penjelasan pelajaran tentang parenting, bagaimana pendidikan orang tua kepada anaknya, sehingga orang itu belum pernah melahirkan, bagaimana bisa menjelaskan pendidikan tentang anak, kasih sayangnya anak. Maka kamu seharusnya bersosialisasi dulu kepada sang raja, bersosialisasi dulu kepada masyarakat yang ada di negeri Antioquia, supaya kamu nggak digebukin lagi, gitu. Saya pernah mengalami hal yang serupa seperti di masa Sam'un. Ketika di Jakarta, di Bandung, tiba-tiba rumah saya itu diketuk orang, tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orangnya jenggoten, rambutnya putih, kopiahnya putih, bajunya mirip-mirip orang India, terus tanyanya agak cingkrang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Saya buka, waalaikumsalam. Ya Pak, ada apa Pak? Ada bisa dibantu? Ini sudah zuhur, mari silahkan kita sholat jamaah di masjid. Bayangkan begitu itu. Rumah setiap orang diketuk, diajak sholat jamaah. Terus kita masih ternyata ditunggu di luar, kita nggak keluar, diketuk lagi. Nah, terus kita diajak, terus nggak jamaah-jamaah, terus akhirnya apa? Diceramai. Nah, ini dulu pernah ngetren seperti itu, tapi di sini nggak dimasuki mereka.
Mereka itu ciri-cirinya kalau kemana-mana bawa panci itu loh. Mesti diketuk itu pintu rumah saya. Akhirnya saya bilang, kami sudah sholat jamaah. Bersama siapa? Wa bukharuh. Itu kan seperti yang dilakukan kedua utusan ketika menyampaikan misi yang dipesankan oleh Nabi Isa. Begitu pula misi Nabi Muhammad gak akan berhasil ketika cara menyampaikannya seperti itu. Seperti di Jawa, di Indonesia pada umumnya, kenapa orang banyak yang tertarik dengan agama Islam sehingga menjadi mayoritas penduduk yang begini banyak, yang begitu luas negaranya, dan negaranya itu kepulauan, kan sulit negara kepulauan. Tapi banyak orang yang memeluk Islam karena ulama terdahulu dalam menyampaikan, Wali Songo itu dalam menyampaikan dakwahnya, misinya itu hati-hati dan tidak merubah tatanan sosial yang sudah ada di dalam masyarakat. Untuk orang sekarang di bangku kuliah itu namanya kearifan lokal. Senengane nggih takir ya, gak usah diseneni jarno Mbah, nggih takir, nggih cok bakal jarno ae. Sampai sekarang kan masih cok bakal ditandur mantun, ya dikasih takir. Akhirnya setelah lama-lama dikasih pengertian, kamu kalau bikin cok bakal kecil begitu malah nggak ada gunanya, nggak bisa dimanfaatkan, ya. Itu nyaidannya kakidanya makannya malah kurang kenyang. Kalau nggak kenyang nanti malah padimu dimakan nyaidannya kakidanya. Nah, itu kan dulu di Jawa seperti itu, nggak langsung musyrik itu, bid'ah kan gitu, nggak begitu. Pelan-pelan sampai orang Jawa betul-betul memahami agama Islam. Sebagaimana kedua utusan ini sebagai contoh kita. Jadi nggak boleh gerusa gerusu, gerudak gerudu. Wis jarno ae, diikuti saja sampai mereka paham bahwa Tuhan itu adalah Allah. Nah, akhirnya raja itu kan putrinya meninggal, sudah meninggal, dikuburkan seminggu yang lalu. Akhirnya Tuan Raja dipersilahkan oleh Samson untuk meminta bukti kepada kedua utusan itu untuk menghidupkan putrinya yang sudah meninggal. Ditungani, akhirnya kuburannya terbelah meletek, wong Jawa kuburannya meletek, meledos meletek. Akhirnya putri raja bangun lagi dan bercerita kepada bapaknya dan kepada semua orang bahwa di dalam alam kubur mereka ditempatkan di neraka. Tiba-tiba ada orang yang menolong. Jadi ada dua orang pemuda yang sangat tampan wajahnya dan satu laki-laki. Terus ditanya bapaknya, siapa itu? Yang dua adalah pemuda ini, yang satu adalah orang ini. Oh, ini Rasulullah ini, yang ini adalah Sam'un. Nah, ternyata Sam'un bersama kedua utusan itu memanggil ruhnya untuk kembali ke jasadnya, dan sampai di jasad kembali lagi hidup. Nah, ketika hidup terbelahlah yang namanya kuburan, sehingga bangun dan ditanya oleh orang tuanya kondisi di kuburannya. Setiap hari dihajar oleh malaikat dan diletakkan di jurang-jurang neraka, dan terbukalah pintu langit. Ketika terbuka pintu langit itu, maka dia mulailah bisa melihat dunia kembali dan matanya terbuka. Nah, apa yang dipesankan Samson? Samson berkata kepada sang raja, andai kata sesembahan Tuan Raja bisa seperti ini, melakukan seperti ini, sungguh Tuan Raja akan mendapatkan kemuliaan. Begitu juga Tuhan-Tuhan Tuan Raja. Bahasanya Samson itu kan halus sekali. Ojo dulinan ini iki jimat gare opo gitu. Didik jimat musyrik. Dulinan keris ya nggak musyrik. Apa bedanya dulinan keris sama dulinan mobil Innova itu? Sama. Ketika kita naik mobil mewah di jalanan petentang-petenteng pede, bangga gitu kan. Berbeda dengan kita naik sepeda ontel jelek kriet kayaknya wasi. Kalau kita bandingkan
kita bermain keris seperti orang Jawa. Ini kan dulu bicara di Yunani, sekarang kembali ke Jawa. Konteksnya kita ambil pelajaran ibroh dari kejadian Samson. Kita ketika menghadapi orang yang belum mau sholat tapi KTP-nya secara administrasi kependudukan sudah Islam, bagaimana cara mendekatinya? Di sekitar kita dulu masih banyak orang yang belum mau sholat. Ojo kumpul kui wong kepet. Kalau nggak ada yang mendekati, terus siapa yang mendekati? Dilokno kepet. Ada dulu satu kisah, ada orang yang belum mengenal agama tapi posisi sosialnya dia sudah tinggi karena PNS. Disuruh mendekati, nggak mau mendekati. Tiba-tiba didekati oleh orang balung jeruk, katut, bingung ulamae, dia nggak gelem mendekati. Bosok didekati orang lain, kepencut dengan ajakan orang lain, barulah dia bingung. Makanya jenengan harus seperti itu. Oke. Kita belajar dari apa yang diajarkan Samson kepada kedua utusan. Kamu jangan tergesa-gesa. Lek senengane wong Yunani ku cek ngono kuwi dulinan ngono gak apa-apa jarno ae. Samson ini rela mengikuti tuan raja setiap hari masuk ke kuil, ya, ke tempatnya berhala-berhala dan patung-patung yang disembah itu. Karena apa? Samson ingin tahu bentuk patungnya seperti apa. Ternyata bentuk patungnya adalah wujud berhala nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka, karena orang Yunani kuno dulu punya keyakinan bahwa ruhnya nenek moyang mereka itu bisa menyambungkan antara mereka dengan Tuhan mereka. Nah, terus kalau di Jawa apa nggak ada seperti itu? Meyakini kalau ruh nenek moyangnya kembali dan menengok anak cucunya, ketika menengok harus diberi hidangan alias sesajen. Hidangannya nggak ditaruh di meja, ditoples, dilempar ke atas atap genteng. Ketika menjelang bulan apa kalau di Jawa? Mbahmu kok mulih kalau napem sih unggahno nang kono. Lah itu loh, di Jawa saja nggak bisa meninggalkan kayak orang Yunani. Ya, padahal ulama wis ganti berapa ulama sampai mati, ulama sing sepuh-sepuh ganti ulama anyar, sampai ulama kuliah doktor saja nggak bisa merubah mindset ketika megengan ruah itu nenek moyang kembali ke alam dunia, ingin menengok kondisi anak cucunya, terus anak cucunya mendatangi kuburannya ketika mau Ramadan. Lah sowan bae lek Ramadan, sowan wali limo bolak-balik. Akhirnya disabdo karo sampun. Oke. Jadi ini juga masih banyak persamaannya di Yunani kuno dengan di Jawa modern sekarang. Kita belum bisa 100% meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Tapi ketika kita bicara begini terus, jamaah nganggep wah Gusti kuwi Muhammadiyah gitu. Enak dianggap Muhammadiyah, sesuai dianggap Wahabi ya. Okay. Ini di Yasin yang diceritakan Allah tentang Ashabul Qaryah. Ya sama sampai detik ini orang Jawa dulu simbol sosialnya dia naik blendi, dia naik kuda, terus dia itu pakai baju laken begini. Ini kan laken dulu itu. Terus di belakang nyengkelit kerisnya mahal-mahal. Itu bukti status sosial di zaman nenek moyang kita. Tapi setelah merdeka, status sosial itu dibedakan lagi, bergeser. Dulu ilmu yang dimiliki kesaktian, sekarang ilmu yang dimiliki ilmu akademis. Ya, mondok suwi ilmu non formalnya itu banyak sekali, pinter ngaji kitab tebel-tebel tumpuk-tumpuk. Kalau nggak punya ijazah formal ya nggak iso nyalono kami tua, ya mencalonkan diri perangkat desa itu nggak bisa, lurah ya nggak bisa karena ini sudah bergeser. Makanya kita harus mengikuti pergeseran ini, perkembangan ini, sebagaimana yang
yang disampaikan Sam'un kepada Rasulaini, kedua utusan tadi. Nah, Sam'un itu kalau menyampaikan segala sesuatu kepada rajanya, Sam'un ya, Tuan Raja, cobalah Tuan Raja meminta kepada Tuhan-Tuhan atau sesembahan Tuhan itu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kedua utusan tadi, supaya Tuan Raja juga mendapatkan kehormatan dan kemuliaan, begitu juga Tuan Raja. Nah, kalau dua utusan itu kalau ngomong pada Tuan Raja, ini musyrik. Kenapa menyembah patung yang nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong, nggak bisa begini-begini? Argumentasinya terlalu kasar. Sehingga dengan argumen-argumen yang disampaikan Rasulaini ini terdengar sampai raja yang ada di pusatnya Romawi dan Yunani sana, sehingga marah. Maka dicarilah siapa yang menyuruh orang dua ini kok sampai membuat kegaduhan di tengah-tengah bangsanya. Karena bangsa Romawi di Antioquia sebelum kedatangan dua utusan ini adem ayem tentrem, ya. Masih bakar menyan, ya. Terus menyembah dewanya mereka Pegasus, ya. Menyembah dewa-dewa yang lain, terus menyembah dewa api, menyembah dewa dewa matahari dan sebagainya. Dia merasa tentram. Karena apa? Mereka dulu itu kenapa beralih menyembah berhala, kok tidak menyembah Tuhan? Karena sebelumnya mereka sudah menyembah Tuhan. Alasan pertama, kenapa mewujudkan patung itu? Di zaman Nabi Ibrahim itu muncul kaum-kaum setelah sepeninggal Nabi Ibrahim, namanya kaum Hunafa. Kaum Hunafa. Kaum Hunafa itu kalau beribadah tidak bisa melihat yang disembah, itu dia merasa tidak bisa konsentrasi atau tidak bisa khusyuk. Supaya khusyuk, maka dia membuat satu perantaraan, ya, supaya khusyuk. Mereka meyakini bahwa segala sesuatu itu semuanya bersumber dari Allah, maka yang diletakkan di depan itu adalah Allah. Sampai orang Yunani itu kalau ingin konsentrasi khusyuknya tingkat dewa, itu kalau sholat, ya, mereka kalau sembahyang di depannya kan ada lilin, dan dilihatlah lilin itu sampai lilin itu dengan kekuatan mata, begitu lilinnya mati, gelaplah ruangan, dia baru melakukan ibadah atau ritual secara khusyuk. Nah, inilah konsentrasi. Sampai kita pun kalau menyembah Tuhan yang tidak bisa terlihat wujudnya kan nggak bisa khusyuk, no? Itu alasan mereka. Akhirnya kebablasan kaum Hunafa itu meletakkan berhala di depan tempat ibadahnya. Sehingga di Jawa itu dinamakan tempatnya puja saji, ya, tempat puja saji. Jenengan sendiri sholat kalau tidak berwasilah, melihat foto gurunya begini, tawasul, ya nggak bisa khusyuk. Ini alasan mereka. Sehingga kaum Hunafa, kaum itu, ya, sepeninggalan Nabi Ibrahim yang berada di utara ke barat Eropa Yunani, itu orang-orang di Yunani dan di Romawi, ya. Pada akhirnya Raja Romawi memeluk agamanya Nabi Isa, sehingga di Romawi agamanya Nabi Isa berubah menjadi Katolik, ya, Katolik Roma. Nah, kalau di Asia, ke Asia Timur sampai Asia Tengah sampai ke Indonesia, kaum Hunafa itu yang kita jumpai hari ini, mereka itu tinggalnya di kelenteng-kelenteng, ya, menyembah begini. Ini peninggalan Nabi Ibrahim itu kaum Hunafa, karena mereka alasan kalau tidak melihat dewa perangnya dia nggak bisa ini, ya, di Sunggukong, ya, pergi ke barat mencari kitab suci. Nah, mereka alasannya untuk supaya mereka ini ketika beribadah menyembah Tuhannya bisa khusyuk. Nah, kaum itu sudah ada semenjak
zaman Nabi Ibrahim, ya, maka kaum itu dinamakan Hunafa. Kalau di kita Indonesia ini karena peninggalan kaum Hunafa dari jiran Cina ke sini, yaitu mereka yang sekarang menempati tempat ibadahnya namanya kelenteng, ya. Tadinya mereka sama menyembah Tuhan yang sama, itu hanya alat mediasi meditasinya mereka. Nah, terus mereka kalau ingin nyirep hujan itu menggunakan singing bowl. Tahu singing bowl? Kalau jenengan dulu tahu boko tahu nggak? Bokor itu dikasih air. Nah ini terus bulek-bulek diputer Nah ini kayak si pawang hujan di sirkuit Mandalika. Nah, sama Mbak siapa itu? Mbak Rara. Saya sudah tahu itu singing bowl. Itu singing bowl punyanya orang-orang kaum Hunafa. Ya, tapi kan memang berhasil. Kiai sing donga gak berhasil, tambah terus sudah. Sampai yang donga santri, mana gak berhasil. Makanya ciri-ciri kaum Hunafa itu di tangannya pasti ada yang namanya dupo, wangi-wangian. Karena untuk mengundang teman-teman mereka di langit, mereka kan punya kulkas, punya lemari. Nah, supaya ditutup itu kulkasnya supaya nggak hujan. Ya semua orang terpukau. Malah mereka motivator yang menjual mimpi nggak berhasil, dia malah begitu berhasil. Saya punya itu singing bowl itu. Jadi singing bowl itu punyanya orang kaum Hunafa yang berasal dari Tibet. Ya. Kalau mau nyirep ya pakai itu nging. Nah, tapi di zaman Nabi Isa, wes nyirep udan. Orang usah gawe singing bowl, rasa nggih bokor ding 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 kan gitu loh. Nah, bacalah ini Ismul Azamnya Allah. Akhirnya disuruh membaca Ismul Azam, hujannya reda. Tapi sama-sama bisa meredakan hujan. Yang ini menggunakan singing bowl, yang ini menggunakan Ismul Azam. Ya. Itu yang membedakan antara umat yang menyembah Allah dan tidak menyembah Allah dikisahkan oleh Allah di surat Yasin ini ayat 13 sampai 32. Nah, ini kisahnya masih panjang. Saya kisahkan sedikit-sedikit sesuai tema yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sesuai asbabun nuzulnya ayat. Jangan pilih mana ngaji kilatan Bismillahirrahmanirrahim atau dijelaskan per temanya. Pokoknya khatam Ramadan kayak saya dulu ngaji tafsir Yasin 10 dino khatam. Ngajinya habis subuh 10 hari khatam. Okay. Monggo mungkin ada pertanyaan. Yeah. Jadi kaumnya Nabi Musa bisa juga melakukan sholat. Yeah. Jadi agama-agama samawi, yeah, mulai Mbah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya melakukan sholat. Yeah. Cuma sholatnya yang ada di nabi-nabi terdahulu tidak 5 waktu seperti kita. Kadang-kadang di Mbah Adam itu sholatnya sehari sekali ketika malam, kadang-kadang ketika pagi. Nabi Musa ya disyariatkan sholat ya ketika Jumat. Nabi Isa disyariatkan ya ketika Minggu, hari Ahad. Nabi Muhammad disyariatkan sholat 40 kali sehari semalam dan mendapatkan keringanan dari Allah jadi 5 kali sehari semalam. Jadi semua nabi-nabi yang membawa agama samawi atau agama langit itu semuanya agamanya namanya Islam, ya. Terus ibadahnya semuanya sholat ya hampir sama dengan sholat kita. Hanya gerakan yang dilakukan nabi-nabi terdahulu ya tidak sesempurna dengan sholatnya kita.
Kalau kita melihat peninggalannya Nabi Isa seperti Kristen Ortodoks, sholatnya ya rukuk ya sujud, sholatnya. Jadi orang-orang itu sholat seperti itu, berbeda dengan Kristen yang lain. Kalau Kristen yang lain cuman hanya nyanyi-nyanyi terus datang ke gereja, nah itu berarti orang Kristen yang sekarang. Kalau Kristen yang dulu masih dekat masanya dengan Nabi Isa ya sholat. Cuman sholatnya 1 minggu sekali. Itu kalau kita nanti belajar bab sholat di Fathul Muin dijelaskan apa sejarah. Kemarin belum ikut ngaji ketika sudah bab sholat. Di bab sholat dijelaskan sejarahnya sholat. Nah, ketika Nabi mendapatkan perintah sholat, itu kan hanya siang hanya malam. Terus akhirnya setelah Isra Mi'raj, nah, dapat tuntunan sholat 5 waktu. Waktunya dijelaskan mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jadi agama yang samawi itu semua ibadahnya sama, Tuhannya sama, hanya beda-beda nabi, ya nabinya saja yang berbeda. Ya, kira-kira begitu. Wonten malih? Wonten Gus. Nggih. Ada kaitannya dengan dikabulkannya doa dari Tuhan atau dari yang selain Tuhan. Dulu waktu saya muda itu saya pernah melakukan poso kekebalan. Ya Gus, saya rewangi sampai tirakat puasa 7 hari lalu telasan. Ternyata nggak berhasil juga. Istilahnya jarak jauh ditembak laka-laka dan media itu tidak berhasil. Ternyata saya berguru kepada orang yang boleh dikata kepet, nggak pernah itu malah berhasil. Cuma saya disuruh makan godo itu saya sudah nggak kedas opo-opo gitu. Gimana Gus itu? Sama, saya juga menjalani seperti itu. Saya berguru kepada seorang kiai, nggak berhasil. Untuk menerawang itu nggak berhasil, wiritan beribu-ribu nggak berhasil. Tapi berguru kepada dukun sing kepet, dia berhasil bisa menerawang, melihat apa-apa. Kenapa begitu? Bukan ilmunya yang nggak mandi. Nah, mungkin yang dimiliki oleh orang atau yang katakanlah kiai tadi, ilmunya nggak mumpuni sehingga nggak berhasil kebal. Ya. Contohnya begini, kita belajar kekebalan, ya. Orang belajar kekebalan dulu apa yang jenengan baca? Masih ingat? Ya, udah lupa Gus, aku muda. Nah, kekebalan itu macam-macam, ya. Yang dari Quran juga ada, yang dari mantra-mantra juga ada. Ya, ada yang dibaca bis teguh miluput. Masih ingat begitu? Nah, berarti muridnya Mbah Dukun tenan, bis teguh miluput. Nah, iya, saya juga diajari begitu, saya pelajari. Tujuannya apa ya? Seperti Sam'un. Kalau saya nggak ngerti ilmunya Mbah Dukun, berarti saya kalau dimintai tolong orang lain mencabut ilmu yang kena sandatnya Mbah Dukun, ya nggak bisa ngambil. Bukan berarti kayak Sam'un masuk ke dalam kuil tempatnya ibadah sang raja dia ikut musyrik. Enggak, dia ingin tahu apa sih sebenarnya. Saya belajar ilmu lintrik. Tahu lintrik? Dikocok begini punyanya orang Cina itu ya. Orang kena lintrik ini wes gendeng memeti kalungan umplung turut ratan. Saya tuh heran kok bisa mandi begini. Saya bacakan Yasin yang katanya Yasin punya kekuatan luar biasa. Kalau kita ngaji tafsir Yasin nggak bisa jebol. Malah saya yang kena dampaknya lintrik. Terus saya datanglah ke orang ahli lintrik. Iki piye carane ngudari lintrik? Yo boleh. Yo kak, aku pengen ngerti belajar iso mencari lintrik. Nah, ternyata ya saya belajar. Kowe kudu iso carane ngudari, baru kamu bacakan ayat kursi dan Yasin, baru bisa mengambil kekuatan lintrik yang masuk ke orang itu.
Kalau kita nggak tahu cara bongkarnya ya nggak bisa. Paling kayak beda motor nggak tahu caranya bisa dipukuli aja dia yang rusak. Nah, walaupun kita mengerti keistimewaannya surat Yasin, tapi kalau kita nggak ngerti karakter ilmunya orang lain, kita ya akan kalah dengan orang lain. Walaupun jenengan ahli sholat malam qiyamul lail setiap malam sampai jidatnya ini ngecap, kalah sama dukun yang kuat tirakat. Padahal menurut ilmu syariat, kalau sholatnya nggak pernah bolong, nggak mampu ditembus sihir. Ya tinggal lihat dulu yang sholat siapa. Nah, kalau umatnya Nabi Muhammad ketika sholat pikirannya kemana-mana itu masih dapat pahala. Tapi ketika kemana-mana nggak sholat itu yang nggak boleh. Sering kan kemana-mana saya lihat statusnya nang dindi sholat atau enggak. Umatnya Nabi Muhammad sholat pikirannya kemana-mana masih diterima oleh Allah. Tapi kalau kemana-mana tidak sholat, ini yang jadi masalah. Ziarah wali limo gitu aja paling dijamae wis sering daripada bisi kon mandek nang bis sholat sih. Yo gak tahu. Gus pun belajar minhajul thalibin fathul muin kan angsal dikodok, dikosor macam-macam, dalilnya kan macam-macam. Katanya diberi kemurahan kok nggak mau gitu ya Gus. Kayak saya waktu jadi ketua orang Jawa itu kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Dipersulit itu malah dapat uang, kalau dipermudah nggak dapat uang. Oke, itu kan filosofinya orang Jawa. Filosofinya orang Indonesia sama. Bisa dipermudah kenapa dipersulit? Loh, yang lain bilang lo bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ya contoh aja jujur sekarang, semua layanan bilangnya online. Suruh online dari rumah sudah daftar online, nyampe di tempat suruh ngambil nomor antrian lagi dengan menunjukkan online-nya itu. Kalau namanya online ya teko omah duduk manis kesana tinggal oke. Tapi ternyata kan seperti itulah. Ini masih kembali lagi seperti yang diceritakan antara Sam'un sama kedua utusan ini di zaman itu. Oke. Makanya orang Yunani, orang Yunani itu punya kekuatan yang luar biasa, namanya hipnosis. Hipnosis dengan diginikan aja langsung terkindil-kindil. Hipnosis di Yunani, di Ashabul Qaryah, ya di Antokia itu luar biasa untuk gendam orang, mempengaruhi orang. Ini ada bola begini aja disuruh begini, jenengan tiba-tiba plek tidur. Akhirnya Sam'un mengajari kalau di sini Antokia ini karena masih peninggalan nenek moyangnya orang Babylon, ngerti negeri Babylon zaman Nabi Sulaiman. Nah ini kan kota sihir. Maka di situ yang namanya hipnosis, di Jawa namanya gendam. Diajarkan oleh ulama Islam namanya apa? Mahabbah. Okay. Mahabbah, makanya di kita ada mahabbah. Nah, apa yang dibawa oleh orang-orang di Antokia? Mereka juga belajar ilmu seperti itu karena sakti. Nah, ketika menyembah berhala tambah sakti dari sisi dunia. Dia ditumbak laka-laka, dibedil misil. Yang tidak bisa mereka lakukan hanya satu, mencegah kedatangan malaikat maut. Yang tidak bisa mencegah itu kedatangan malaikat maut. Oke, kalau ingin belajar yang ilmunya putih, jalurnya Al-Quran, dengan bisa sakti, ya ada ilmunya. Tapi kalau udah usia senjenengan ya percuma belajar tekiopo. Angge. Engko sakti nggak duwe ngelmu, nggak, akhirnya jadi satpam. Loh ini orang sakti nggak punya ilmu kan akhirnya jadi satpam sekarang. Ini. Makanya orang itu harus linuwe sakti mandra guna. Nenek moyang kita mengajari sakti mandra guna. Sakti itu punya ilmu banyak, mandra guna ini gak tedas papah paluning pandi. Seperti yang dikisahkan di Antokia. Raja-raja di sana itu ya sakti sampai sekarang. Itu anak cucunya yang ada Antokia Romawi yang sekarang jenengan kenal adalah orang-orang Rusia.
Orang Rusia itu adalah anak cucu dari Romawi, Antioquia. Makanya hebat. Sekarang aja perang gak ada yang berani sama mereka. Tapi Al-Quran mengisahkan, daripada kamu membela orang-orang Persia, belalah orang-orang Rum. Makanya di situ ada surat Ar-Rum. Karena Ar-Rum pada hakikatnya walaupun begitu sesembahannya, mereka masih mengenal Tuhan. Tapi kalau Persia, dia tidak mengenal Tuhan. Mereka itu komunis di zaman dulu. Kalau zaman sekarang namanya komunis. Nah, sekarang anak cucu orang Rom yang namanya Rusia itu, ya, mereka kan Kristennya ortodok di sana, ya, di Rusia. Makanya kalau kita mau membela mana ya? Kalau melihat Quran berarti yang bela yang anak cucunya bangsa Rom. Yang diceritakan di Al-Quran Rom, kalau di surat Yasin namanya Antioquia kotanya. Kira-kira begitu. Nanti kita lanjutkan lagi. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat barokah kepada kita di dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa anfusana wa ahlana wa natana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi'in wa dhiba'in min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah wa khaffifna bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma fir lana wa li walidina wa li auladina wa masyayikhina li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaika wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahira wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazza'a an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jali wa hayrati. Faya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.